Oke, nah ini teman-teman kita coba masuk ke tata cahaya ya atau kebutuhan cahaya di video udara ya. Kalau tadi kan kita udah lihat ya segimana kompleksnya tuh kebutuhan cahaya baik yang kita bikin sendiri ataupun yang cahaya natural pada videografi konvensional atau fotografi konvensional. Nah, gimana dengan video udara ya atau fotografi udara? Adakah di momen-momen tertentu para teman-teman pilot ini juga butuh untuk memanipulasi cahaya? Nah, atau benar-benar harus ngandelin cahaya alam aja nih, kemudian akhirnya lari ke pengaturan exposure. Oke, langsung aja saya lempar ke Om Eko dulu. Gimana Om? Kalau di videografi udara kebutuhan cahaya? Oke, ini tadi sambil dengerin diskusi panjang lebar kemana-mana nih pikirannya. Kira ya kalau ngomongin ini mau nggak mau akhirnya balik ke budget ya. Kalau saya mikirnya balik ke budget. Kenapa balik ke budget? Soalnya balik ke teknologi yang mau kita pakai. Kan kalau misalnya konten aja buat sosmed cukup kali ya kamera dari action cam atau dari O3 misalnya kan, walaupun nanti ketika pindah ruang dari outdoor ke indoor bakal ada, kalau pakai auto nanti ada turun anjlok, kalau misalnya pakai manual berarti kita harus pre-flight dulu, dicek dulu yang tengahnya yang paling aman, lalu setupnya apakah punya di-lock atau enggak buat nanti dinormalisasi kan yang over dan undernya gitu, supaya ya pastinya harus kelihatan yang indoor tetap indoor, yang outdoor tetap outdoor gitu. Tapi rasanya dengan kamera-kamera zaman sekarang yang udah bisa ngejar dynamic range yang cukup luas, terus tadi ngambil ngerekam cahayanya cukup range-nya cukup luas juga, bisa sampai 10 bit tadi. Ya hal itu mungkin bisa diatasi, yang apalagi kalau kita ngomongin color correction, ditoning ulang, ya kita nggak akan punya masalah-masalah white balance, mungkin nggak akan banyak gitu. Saya pernah juga ngerjain waktu itu sebelum pandemi sih, ngerjain desa, kita bikin 3D-nya pakai teknik fotogrametri. Nah sebenarnya itu kalau mau di-push setelah jadi 3D itu kita bisa color ulang, bisa dikasih lighting ulang. Jadi colornya di post pro ini? Iya, dan itu ngomonginnya udah ngomongin animasi jadinya karena masuk ke 3D dulu, lalu dikasih sumber cahaya lagi di dalam gitu. Tapi artinya kalau ngomongin tadi buat foto video produk ataupun foto produk, kalau kebutuhannya tadi jurnalistik ya apa adanya kan. Tapi kalau ngomongin katalog karya misalnya harus punya standar, lightingnya harus begini, arahnya harus dari sini, yang mana kebanyakan misalnya patung-patungnya Pak Nyoman Warte itu pasti berat banget ya buat dipindahin. Kalau misalnya pas ini harus arah matahari, tapi jadi kita videoin pantatnya kan nggak lucu juga gitu ya. Harus sore-sore lah atau apa. Nah itu gitu, gimana tuh nyiasatin? Jadi paling gitu sih Om, kalau budget itu gak jadi masalah, ide lainnya adalah di-push dengan fotogrametri. Jadi kita konversi dulu jadi 3D itu, baru nanti di 3D itu kita animasiin, kita simulasiin cahayanya dan gerak kameranya buat di-render ulang. Saya tetap bukan pendapat saya, fotografi yang konvensional itu emang kakaknya. Terus sampai saat ini belum ada drone yang ngangkut godox. Kebutuhannya apa? Kalau fotografi berarti high angle. Kalau cuman di atas kepala udah pakai tripod aja. Boom stand gitu. Rata-rata itu untuk high angle dan sebagainya, makanya lighting yang berperan dalam kamera udara itu natural light dan artificial. Dalam artian artificial ini ada di post pro. Editing, gitu. Jadi artificialnya ada di post pro, post pro. Natural light itu sangat ketergantungan sekali. Ya setuju. Karena memang si drone ini badannya kecil ya teman-teman. Tidak didesain untuk mengangkut perangkat selain kamera. Jadi dia nggak akan bisa ngangkat beban untuk lighting gitu ya. Kecuali yang tadi ya teman-teman, yang ada beberapa produk drone atau third party-nya gitu ya, yang ditempel itu sengaja buat terangin ke bawah ataupun ke depan, tapi memang bukan buat videografi ataupun fotografi ya, kecuali
dokumentasi gitu. Mungkin ada. masih bisa. Buat rescue dan security. Rescue ya. Itu buat nerangin ke patroli itu Ya, ada mapping berapa ya Om Eko ya? Enterprise series. Enterprise ya, Enterprise. selain lidar dan sebagainya itu ditempel. Harga mobil tuh. Lightingnya itu buat security cyber Iya. sistem ada. Apa ya? Mungkin kalau kita ngomongin equipment, balik lagi ke kebutuhan sih, kita mau bikin apa gitu. Iya. Karena saya pikir misalnya kalau toh ada kebutuhannya, pasti orang teknologi mah bisa bikin drone yang bisa ngangkat lighting. Iya. Cuman jadi aneh nggak sih kalau lightingnya gerak gitu ya? Iya. Walaupun misalnya geraknya tetap di atasnya drone gitu. Iya. Pas drone-nya ngejar kendaraan bergerak gitu. Iya. Nah ini lampunya ikut gerak kan gitu ya. Dan satu lagi, jadi balik lagi ke kemampuan brand. Ada isinya low light. Beberapa brand itu lemah di low light-nya. Kayak GoPro, O3, Hasselblad, Arri, Redcam. Mereka ngakalinnya adalah pakai lensa dan sebagainya. Gitu. Jadi kemampuan si lensa kamera ketika dipakai minim cahaya, low light-nya itu seperti apa? Paling sensor kameranya itu. Iya. Kalau yang kayak Mavic seperti itu dan sebagainya, makanya solusinya banyak yang ngangkut, walaupun ngangkut Redcam dan sebagainya, tetap artificialnya editing dan natural light. Iya. Nggak kayak gini, ada satu drone lagi ngangkut lighting, kan saya belum pernah lihat. Iya. Nah, karena kalau dibayangkan itu tadi apa? Iya. Kalau kita nonton film gitu kan, oh ini tuh lampu ruangan. Ketika misalnya lagi outdoor ada orang jalan terus lampunya ikut jalan, jadi bayangannya tetap sama kan? Iya. Itu lampu apa gitu ya? Untuk saat ini mungkin belum lazim ya Om ya. Iya, Cuma kita nggak tahu nanti ke depannya mungkin aja ada teknologi yang bisa mengakomodir kebutuhan itu. Soalnya kan sekarang AI aja udah ada di drone kan. Iya. Jadi, Jadi artinya ini sih Om, kalau menurut aku kita mau bikin apa gitu kan? Misalnya Iya. mau mensimulasikan cahaya matahari, mungkin ada lampu yang gede terus bisa diangkat sama drone yang gede gitu kan. Ya jangan-jangan ke depannya Cinematic itu ada yang khusus ngangkat lighting gitu ya. Kan akhirnya baliknya ke situ gitu. Kebutuhannya apa nih? Iya. Kayaknya pernah lihat deh di Instagram itu ada Oh ini, kalau fotografi kan Yang gambar tidak bergerak, lighting sangat perlu. Tadi kalau kamera movement udah masuk kamera bergerak, jarang sekali yang movement itu ditempeli lighting. Iya itu dia. Film, cek aja di film-film yang misalkan shootnya itu movement, kamera keren, mobil keren, terus syuting naik motor, terus kameramennya di depan walaupun motornya diangkut kolbak ya, itu nggak ada, dari kiri kanannya lighting nggak ada. Ada Om. Kalau ceritanya di chase sama helikopter. Iya. Pakai lighting. Ya, tapi iya. intinya kan tadi ada ceritanya ya. Kenapa ada cahaya yang ngejar gitu. Oh Iya, iya. film action ya itu. Iya, film action kan bisa. Iya, maksudnya si lighting itu nggak harus diangkut sama drone. Iya. Gitu. Di videografi, ketika kebutuhan movement kamera, jadi banyaknya still diam di sini kayak adegan duduk composition itu lighting number one. Karena kedalaman narasi, nyawanya dari film itu kan bukan dari FOV kameranya. Beda lagi kalau misalkan sudut pandang, ada yang sampai gini ya, si kameranya tuh ditempel di badan untuk FOV multicam bawah dia tuh misalkan nyebur ke laut dan sebagainya. Nah rata-rata yang di luar outdoor, kecuali shoot yang still diam, itu lighting nomor satu kalau di sinematografi ya, sinematografi videografi. Contoh syuting motor, syuting, lihat aja di BTS-nya ambulan, ya di BTS-nya Face to Furious, walaupun itu kameranya diangkat oleh Hexactor, itu nggak ada drone yang atau tim di bawah teh nyediain lighting ya. Jadi mereka itu artificial lighting sama natural lighting. Oke, jadi kalau di video udara ya teman-teman, kalau di drone berarti kita betul-betul harus ngandelin segitiga exposure tadi ya, berarti ya. Kemudian nanti kalaupun ada kurang-kurang berarti nanti terpaksa diakalin di post pro ya.
Ya walaupun ya semuanya memang masuk post pro akhirnya. Nah, tapi jadi penting itu tadi apa kayak cerita Om Maul, ketika kita mau memikirkan post pro berarti setup di awalnya harus gimana? Iya. Oke. Kan nggak bisa nanti gimana ntar, nggak bisa kan, terus setting awalnya nih mau dialog atau apa gitu kan? Iya. Mengenai kamera itu ada beberapa sumber cahaya yang bisa mengganggu, baik itu alam atau artifisial, lampu kayak gini, kayak glitcher dan sebagainya. Oh, Saya pernah shoot dokumentasi buat konser, itu lighting panggung itu ngeganggu ke sensor GoPro dan iya. Oh, bahkan oke, itu iya. bisa ngerusak Rusak sensor ya? sensor lensa, Iya, ada patah-patah. Itu yang ngikutin ritme beat musiknya kan ada beda-beda. Itu sangat ngerusak. Pakai CPL, pakai ND itu enggak kan. Itu syuting malam ya. Nge-shoot malam record aja dan sebagainya. Terus di kamera yang lain juga sama, kamera handphone, iPhone, DSLR, mirrorless sama. Nah, apakah kamera bukan kamera ya, lighting, sinar matahari juga mengganggu? Mungkin teman-teman sering dapat kasus ada glitch atau ngegaris, ya, ada flare istilahnya. Iya. Kan ada trikinya, ngakalinnya berarti FPS-nya. FPS diatur, atau syuting indoor walaupun siang atau malam lampunya istilahnya Kedip-kedip ya? kedip-kedip gitu. Itu sering kita ketemukan gitu ya. The next-nya nih soal shoot FPV indoor nih Om. Nah ini kebetulan Om Maul sama Om Eko ini sering nge-shoot yang mungkin seperti company profile ya, nge-shoot pakai drone tapi indoor ya teman-teman, di dalam ruangan, dimana startnya ini kadang-kadang dari luar. Nah, Ya, dimana intensitas cahayanya itu berbeda dari cahaya yang ada di dalam ruangan. Nah ini gimana nih Om Eko biasanya nyiasatin perubahan cahaya dari luar ke dalam? Wah. Biasanya kalau saya sih milih waktu ya. Waktu. Nah, waktu, jadi supaya nggak beda banget terangnya antara luar ruangan sama dalam. Yang misalnya pagi-pagi gitu belum terlalu terang gitu, tapi nggak tengah hari yang pas terik banget jadi pas keluar langsung putih dulu gitu. Iya. Gitu sih, paling dari waktu sih. Waktu ya. Kalinya ya dari kan Soalnya- kalau soalnya lighting kan- tadi kita udah ngomongin ya di awal ya. Iya. Mau dinyalain lah lampunya atau apa, sisanya dari timing. Dari timing. Ah. Oke. Tadi Om Eko sempat nyinggung cari tengah-tengahnya, itu gimana tuh maksudnya? Di cari tengah-tengah itu kalau kita private kan misalnya setup ISO atau shutter yang itu tadi pas kalau kita mau ngomongin post pro ini kira-kira kalau diangkat bisa lah gitu. Oh, Atau oke. kalau over ini masih bisa Diturunin diturunin lah gitu. Iya. Nah itu. Oh, oke. Berarti cari settingan yang tengah-tengah ini maksudnya yang ketika dia nge-shoot keluar nggak gelap atau nggak terlalu terang amat, dan begitu juga ketika di dalam nggak terlalu gelap, nggak juga Ya, terlalu terang. jadi biasanya kan nyari dulu yang utama nih. Ya. Yang utamanya pastinya harus paling aman. Nanti tambahan-tambahannya misalnya keluar ruangan masuk lagi dan sebagainya. Berarti yang luarnya harus dapet, jangan putih doang gitu. Iya. Nah, itu. Soalnya kan gini ya teman-teman, kalau di FPV ini kan kita bakal pakai Google ya teman-teman, bakal pakai Google. Nah, masalahnya di Google ini nggak ada visual assist kayak di kamera-kamera profesional gitu ya. Kita settingnya tahu, terus pakai visual assist semuanya jadi clear gitu. Nah di sini nggak ada, jadi ketika kita setting terlalu gelap, ya gelap juga nanti di Google-nya, itu yang jadi masalah nanti. Kalau gelap ya nanti kita nggak nyaman ketika nge-shot. ada triknya. Gimana Om? Jadi kenapa banyak kamera FPV kayak misalnya ini Avata ya masih gendong GoPro. Oke. Iya, action cam ya. Nah, Iya. Jadi iya. trikinya settingan exposure white balance-nya itu ngedeketin si action cam. Kita ngambil video SD-nya itu yang GoPro-nya. Iya. Ya, oke. Itu. Satu itu tetap berarti artifisial dan kemampuan dari gear dan sebagainya. Jadi ngakalinnya berarti ngikutin kamera utama. Iya, betul. Terus bener timing. Timing ya. Tapi itu juga kadang gini PR-nya, kalau emang misalnya kebutuhan
komersial harus malam ya, harus malam gitu kan. Itu juga agak tricky juga, tetap ngikutin settingan kamera utama tuh. Misalkan gini, saya ada di film, produksi film, kamera drone aerial FPV itu dipakai untuk Reki itu tes establish ruangan yang akan dipakai syuting, blocking, baik indoor outdoor. Pertama ngambil settingan lightingnya dari drone yang ngangkut action cam. Itu misalkan GoPro pendekatannya sama Sony A7. Nah itu balik lagi, kalau misalkan hanya kamera drone saja itu nggak terlalu harus gimana. Tapi kalau kompro kan itu komparasi ada kamera daratnya. Betul. Berarti konklusinya satu waktu pengambilan gambar yang paling aman. Yang kedua, untuk video drone itu kita pakai transisi, tapi kamera utama tetap kamera darat. Aturannya ngikutin ke rule of third kamera darat. Gitu. Jadi porsinya nggak banyak si drone ini. Gitu. Nah kalinya di sana kan ada cut-to-cut tuh. Iya, cut-to-cut. Nah masalahnya kalau kamera darat itu selalu harus setting manual. Beda ketika di drone itu setting manual. Gitu. Berarti tetap yang GoPro-nya yang harus dikomparasi. Gitu. Dan harus dilakukan percobaan sebelumnya di Reki. Biasanya ngambil color palette. Kalau kita di videografi ada color palette om. Standby, terus coba diliatin ke kameranya, terus di sini ada operator, ngatur lightingnya di operator. Nah di drone saya pernah gitu. Ini gimana nanti kalau lightingnya gini, kebutuhannya dan sebagainya. Gitu. Cari tadi jalan tengahnya yang nggak terlalu under exposure atau over exposure. Makanya ada creative style di kamera drone atau kamera action cam atau di kamera-kamera lain gitu. Untuk bagaimana nanti bisa diangkat kontrasnya gitu kan. Itu lighting. Lagi-lagi post pro ini Post pro. memainkan perannya gitu. Pasti. Dari zaman analog juga post pro kok. Sama. Hanya kalau di fotografi analog kita ngomongnya lo fotografer analog mah lebih jago dari kamera langsung jadi. Kita nggak tahu kan pas dicuci dibenerinnya kayak apa. Iya. Cuma prosesnya lebih ribet aja mungkin. Ribet, harus dark room gitu kan. Padahal itu ternyata bagus gara-gara tempat cuci cetaknya jagoan ngebenerin foto kita kan.